Sobat BMKG, pada periode peralihan musim hingga pertengahan Oktober, cuaca di Indonesia diwarnai dengan kondisi pagi hingga siang yang panas terik, yang kemudian dapat berubah menjadi hujan lebat hingga sangat lebat pada sore hingga malam hari. Pola ini merupakan karakteristik khas transisi dari musim kemarau ke musim hujan di wilayah tropis. Hal ini terlihat dari suhu maksimum yang tercatat BMKG dalam beberapa hari terakhir, mencapai 38,2 derajat Celcius di Karanganyar, diikuti oleh Majalengka 37,6 derajat Celcius, Bovendigul 37,3 derajat Celcius, dan Surabaya 37 derajat Celcius. Sementara itu, hujan lebat hingga sangat lebat juga terjadi di beberapa wilayah, seperti Belawan dengan curah hujan 117,6 mm per hari, Deli Serdang dengan curah hujan 110,4 mm per hari, dan Kapuas Hulu dengan curah hujan mencapai 88,4 mm per hari. Sobat BMKG, pada episode kali ini kami akan membahas terkait cuaca panas melanda. BMKG imbau masyarakat tetap waspada terhadap potensi hujan di sejumlah wilayah. Bersama saya, Abdillah Akbar, berikut kita simak informasi selengkapnya. Dengan mempertimbangkan dinamika atmosfer yang masih sangat dinamis dalam beberapa waktu ke depan, cuaca di sebagian besar wilayah Indonesia diperkirakan akan didominasi oleh cuaca cerah hingga berawan pada pagi hingga siang hari. Kemudian berpotensi terjadi hujan pada sore hingga malam hari. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh interaksi antara fenomena atmosfer berskala global, regional, dan lokal yang meningkatkan instabilitas atmosfer, sehingga mendukung pembentukan awan konvektif penyebab hujan di sejumlah wilayah Indonesia. Pada skala global, indikator Dipolmont Index saat ini menunjukkan nilai negatif sebesar minus 1,39, yang mengindikasikan peningkatan suplai uap air dari Samudra Hindia menuju wilayah Indonesia bagian barat, sehingga mendukung pembentukan awan hujan di kawasan tersebut. Selain itu, aktivitas gelombang Rossby ekuator yang berpropagasi ke arah barat diprediksi aktif di Laut Andaman, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Laut Flores, dan Laut Arafura, yang berpotensi menyebabkan peningkatan pertumbuhan awan hujan di wilayah tersebut. Gelombang Kelvin yang berpropagasi ke arah timur juga diprediksi aktif di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Selat Malaka, Laut Natuna Utara, dan Kalimantan Utara, yang berpotensi menyebabkan peningkatan pertumbuhan awan hujan di wilayah tersebut. Fenomena lainnya yang turut mempengaruhi kondisi cuaca di Indonesia adalah keberadaan bibit siklon tropis 96W yang diperkirakan berada di Samudra Pasifik Timur Filipina dan membentuk daerah konfluensi di Samudra Pasifik Utara Maluku Utara hingga Papua dengan kecepatan angin maksimum berkisar 15 hingga 20 knot dan tekanan udara minimum mencapai 1007 hektopascal. Potensi bibit siklon tropis ini menjadi siklon tropis masih dalam kategori rendah. Sirkulasi siklonik diperkirakan berada di perairan barat Aceh, Samudra Hindia Barat Sumatera Barat, dan Laut Natuna Utara, yang membentuk daerah konvergensi memanjang di Aceh, Sumatera Utara, Samudra Hindia Barat Sumatera, Riau, Sumatera Barat, Jambi, Lampung, Bengkulu, dan Laut Natuna Utara. Keberadaan sistem ini membentuk daerah konvergensi lain, diperkirakan terbentuk di Jakarta, Banten, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Tengah, dan Papua Selatan. Sedangkan daerah konfluensi diperkirakan terbentuk di Kepulauan Riau, Lampung, Laut Natuna, Kalimantan Selatan, Selat Karimata, dan Samudra Pasifik Utara Maluku Utara. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon tropis atau sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Cuaca di Indonesia pada periode 17 hingga 19 Oktober 2025 umumnya didominasi oleh kondisi hujan ringan hingga hujan lebat di Aceh, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Pegunungan, Papua, dan Papua Selatan.
Selain itu, hujan dengan intensitas lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang dengan kategori tingkat peringatan dini siaga dapat terjadi di Sumatera Utara, Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Sulawesi Barat, dan Papua Tengah. Selanjutnya, cuaca di Indonesia pada periode 20 hingga 23 Oktober 2025 umumnya didominasi oleh kondisi hujan ringan hingga hujan lebat. Perlu diwaspadai adanya peningkatan hujan dengan intensitas sedang yang terjadi di sebagian besar wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Banten, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Pegunungan, Papua, dan Papua Selatan. Selain itu, hujan dengan intensitas lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang dengan kategori tingkat peringatan dini siaga dapat terjadi di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Barat. Selanjutnya, dapat kami informasikan prospek cuaca seminggu ke depan untuk wilayah Indonesia. Sobat BMKG, perlu diketahui untuk prospek mingguan ini merupakan kondisi cuaca wilayah Indonesia secara umum, serta informasi ini akan terus diperbaharui sesuai dengan perkembangan cuaca terbaru. Kemudian, dalam menghadapi potensi cuaca ekstrim dalam beberapa waktu ke depan, BMKG menghimbau masyarakat untuk waspada terhadap cuaca yang dapat berubah sewaktu-waktu, menjauhi wilayah terbuka ketika terjadi hujan yang disertai petir, serta menjauhi pohon dan infrastruktur yang sudah rapuh ketika terjadi hujan yang disertai angin kencang. Tetap gunakan tabir surya dan cukupi asupan cairan tubuh. Siap siaga menghadapi potensi bencana hidrometeorologi dengan memantau informasi cuaca terkini melalui kanal resmi BMKG, seperti situs web www.bmkg.go.id, media sosial @info-bmkg, atau aplikasi Info BMKG. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Tetap tenang dan siaga menghadapi perubahan cuaca ekstrim, serta pahami langkah evakuasi jika diperlukan. Semoga bermanfaat dalam mendukung kelancaran aktivitas sobat sekalian dalam sepekan ke depan. Kenali cuaca dan lingkungan agar terhindar dari ancaman bencana hidrometeorologi. Terima kasih atas perhatian sobat sekalian dan sampai jumpa.